Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang melimpah kepada kita. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini adalah kenikmatan untuk dapat melaksanakan sholat Id di Masjid At-Tauhid Ari Rahman Hakim, Kampus Universitas Indonesia, Salemba. Marilah kita selalu mendoakan semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya serta para penerus dakwahnya hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di penghujung masa pandemi ini, pemerintah Arab Saudi mengizinkan sekitar 1 juta saudara kita kaum muslim dan muslimat dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara kita di Indonesia sedang merayakan hari raya Idul Adha. Pada Idul Adha pagi ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah singkat tentang kerja basistem, prinsip demokrasi, dan perilaku altruistik yang diajarkan oleh ibadah-ibadah pada hari raya Idul Adha ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita semua telah maklum bahwa ada 2 ibadah utama yang berkenaan dengan hari raya Idul Adha, yaitu yang pertama melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua menyembelih hewan kurban serta mendistribusikannya. Kita semua sudah banyak mendengar bahasan tentang haji dan kurban dari para mubaligh, atau kita telah membaca sendiri uraian tentang haji dan kurban dari artikel-artikel atau buku-buku baik yang digital maupun yang konvensional. Oleh karenanya, pada khutbah pagi ini saya hanya akan menyoroti bagian kecil dari komponen haji dan kurban yang menurut saya perlu digarisbawahi, yaitu mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari haji dan kurban dalam kaitannya dengan prinsip kerja basistem yang pantang menyerah serta kerja yang cerdas yang dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang islami. Selain itu akan dibahas juga makna dari kurban bila ditinjau dari sisi prinsip demokrasi dan prinsip dan perilaku altruistik. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah haji bisa dilihat sebagai suatu wisata spiritual yang penuh makna, yang komponennya dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam menghadapi hidup di dunia ini, mulai dari ajaran silaturahmi internasional di antara saudara kita pada Islam sedunia sampai kepada penghayatan ritual-ritual yang penuh dengan makna filosofis. Sa'i adalah salah satu rukun haji yang akan disolati pada dasar di baliknya. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, sa'i adalah ritual lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang dilakukan oleh para jemaah haji maupun jemaah umroh. Kalau kita lihat dari sisi filosofisnya, ritual sa'i ini sebenarnya merupakan suatu representasi dari suatu keteguhan serta kesabaran dalam meraih suatu cita-cita yang kelihatannya tidak mungkin berhasil untuk dikerjakan berdasarkan logika manusia. Tetapi hal ini bisa berhasil dikerjakan dengan seizin Allah. Dikisahkan bahwa Ibu Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu hari berusaha mencari seteguk air untuk sang putra tercinta Ismail. Saat itu beliau sedang berada di sekitar Bukit Safa yang di gurun pasir yang kering kerotan serta tanahnya tandus dan gersang. Berdasarkan logika manusia biasa, usaha beliau untuk mendapatkan air di gurun pasir yang kering kerontang itu kemungkinan besar akan sia-sia belaka. Namun berkat usaha beliau yang luar biasa yang disertai dengan tawakal, doa dan usaha keras yang dilakukan berkali-kali. Di sini kata kuncinya adalah usaha keras yang diulang berkali-kali. Akhirnya usaha beliau ini membuahkan hasil yang menggembirakan. Dengan seizin Allah,
ditemukan sumber air Zam-Zam di tengah-tengah gunung pasir yang tandus, dan sumber air tersebut hingga kini tidak pernah kering. Subhanallah. Kalau kita bertanya, dari mana datangnya sumber air di tengah gunung pasir ini? Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kisah ini mengilustrasikan bahwa jika kita punya impian atau suatu cita-cita, raihlah dengan kerja keras sambil berdoa. Namun, jika usaha kita masih belum berhasil, maka janganlah cepat menyerah dan putus asa. Sebelum kita mencobanya lagi dengan usaha yang lebih keras lagi. Kalau perlu, coba lagi dan coba lagi sampai 7 kali seperti bilangan pengulangan pada ibadah sa'i ini. Dalam konteks ini, kita sering mendengar atau membaca kisah-kisah keberhasilan seseorang yang tidak diraih pada kali yang pertama, melainkan keberhasilan itu biasanya baru datang setelah dicobanya beberapa kali. Banyak sekali lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang baru bisa diterima di perguruan tinggi ini idamannya setelah menjalani tes masuk berulang kali. Tidak sedikit pula lulusan suatu perguruan tinggi baru bisa memenuhi persyaratan kompetensi bahasa Inggrisnya untuk bisa melanjutkan belajar ke luar negeri setelah menempuh TOEFL berkali-kali. Sekali lagi, pesan daripada saya adalah agar umat Islam harus bekerja keras, yang persisten dan pantang menyerah dalam menggapai impiannya. Pesan ini sejalan dengan konsep pada ilmu manajemen modern yang menyatakan bahwa salah satu kunci kesuksesan adalah kerja keras dan persisten, yaitu kerja gigih dengan daya tahan yang kuat dalam melakukan suatu usaha serta secara terus-menerus meskipun ada tantangan atau ada kesulitan. Tentang konsep kerja keras ini, saya akan menyampaikan beberapa hadis Nabi sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada buruh. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila kita telah berlanjut, pesan dari kedua hadis tersebut adalah Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan bersemangat dalam bekerja, serta tidak boleh bermalas-malasan, agar hidupnya bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, Islam tidak memberikan wadah bagi umatnya yang bermalas-malasan. Sekali lagi, pesan ini juga sejalan dengan konsep pada ilmu manajemen modern yang menyatakan bahwa kerja keras dengan penuh semangat adalah salah satu kunci untuk kesuksesan. Sebetulnya masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang lain yang mengajarkan kita untuk bekerja keras dan bersemangat dalam bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Selain Islam mengajarkan untuk bekerja keras yang persisten, Islam juga mengajarkan agar kita bekerja secara cerdas. Artinya, dalam bekerja keras, kita perlu menguasai ilmu pengetahuan agar produktivitas kita bisa meningkat sehingga dapat berhasil dalam hidup di dunia dan sukses dalam hidup di akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Tirmidzi, "Man arada dunya falai biran, wa man arada akhirah falai biran, wa man arada wa falai biran." Yang artinya, siapa yang menginginkan keberhasilan hidup di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keberhasilan hidup di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Sedangkan siapa yang ingin sukses dua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita cermati lebih dalam mengenai hadis ini, ternyata pernyataan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad yang lalu. Tetapi saat ini semua orang tidak dapat menyangkal kebenaran dari pernyataan tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa kita tidak bisa hidup layak di dunia tanpa bekal ilmu yang memadai. Untuk membangun bangunan yang bertingkat supaya tidak roboh, diperlukan ilmu konstruksi yang hebat. Agar dapat memperbaiki jantung manusia yang rewel, dibutuhkan ilmu kedokteran yang canggih. Dan supaya dapat menanam suatu tanaman di lahan yang gersang, kita juga perlu ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, bila kita perhatikan lebih lanjut, negara yang relatif maju di dunia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya berpendidikan tinggi dan menguasai ilmu serta teknologi. Meskipun suatu negara mempunyai sumber alam melimpah, tetapi kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berpendidikan, negara tersebut tidak dapat memanfaatkan kekayaan alamnya secara optimal. Menurut World Population Review tahun 2022, negara-negara dengan literasi rate rendah cenderung miskin. Sedangkan negara-negara dengan literasi rate tinggi cenderung mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi pula. Sebagai ilustrasi, beberapa negara di Asia yang sudah dapat dikategorikan sebagai negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, negara-negara ini mempunyai literasi rate yang relatif tinggi, dan ketiga negara tersebut juga mempunyai pendapatan per kapita yang relatif tinggi juga. Kebalikannya, negara-negara di sub-Sahara Afrika yang punya literasi rate yang rendah, negara-negara di wilayah tersebut cenderung miskin. Dengan demikian, benar sekali hadis tersebut yang menyatakan bahwa kalau kita ingin berhasil di dunia, maka raihlah dengan ilmu pengetahuan. Sekarang, bagaimana dengan bekal kehidupan di akhirat? Apakah kita perlu ilmu juga seperti yang disampaikan dalam hadis tersebut? Kita semua menyadari bahwa agar supaya kita dapat berhasil di hidup di akhirat, kita perlu menyiapkannya dengan baik tatkala kita masih hidup di dunia. Sebagai konsekuensinya, kita perlu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan benar, agar kita dapat memperoleh pahala dari Allah tatkala menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga perlu ilmu. Dengan demikian, sekali lagi, apa yang diajarkan Islam lebih dari 14 abad yang lalu, agar kita bisa bekerja secara cerdas, masih sangat relevan dengan situasi saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Kalau seandainya umat Islam dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik, untuk selalu bekerja keras dan kerja cerdas, serta umat Islam dapat meneladani upaya gigih dari Ibu Hajar Syekhina Ibrahim, maka seharusnya umat Islam bisa lebih maju dan lebih sejahtera bila dibandingkan dengan umat agama lain. Tetapi kenyataannya saat ini umat Islam maupun negara-negara Islam secara rata-rata masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan umat Islam dengan umat yang beragama lain. Kalau kita kontraskan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, pendapatan per kapitanya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita dari negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Kenyataan pahit inilah yang perlu kita cermati bersama. Kenyataannya penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tingkat kemiskinan masih tinggi. Untuk itu kita perlu merenungkan dan bertanya kepada kita sendiri, apakah kita
telah menjalankan ajaran Islam dengan baik, ataukah kita sedang beragama Islam seperti yang tertera pada KTP kita saja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Pada hari ini dan 3 hari ke depan, umat Islam disyariatkan untuk berkorban seperti yang disampaikan dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Pada hakikatnya, korban adalah bentuk ungkapan pendekatan diri seorang hamba Allah, seorang hamba kepada Allah dengan mempersembahkan sesuatu yang paling berharga yang dimilikinya, baik jiwa maupun harta. Secara historis, ibadah ini memang berakar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anak dambanya, yaitu Nabi Ismail. Tetapi secara teologis, korban merupakan wujud kepasrahan total seorang hamba kepada Khaliknya dengan maksud membersihkan eksistensi dirinya dari berbagai nafsu kebinatangan. Karena itu, ibadah ini diwujudkan dalam bentuk penyembelihan hewan dan kita dianjurkan untuk menyembelihnya sendiri, hewan yang kita korbankan. Paling tidak, kita dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai dari Allah selain menyembelih hewan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang dapat menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Dengan demikian, bagi yang mampu, marilah kita melaksanakan kurban, karena kurban merupakan amalan yang sangat menguntungkan bagi pelakunya, karena akan mendapat pahala dari Allah serta akan dijaga dari bencana yang datang di dunia maupun di akhirat nanti, sesuai yang dijanjikan pada hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain bermanfaat buat pelakunya, kurban dapat mempererat tali persaudaraan antara umat yang mampu dan umat yang kurang beruntung. Selain Islam menganjurkan untuk memungut zakat mal dari umat yang mampu untuk dibagikan kepada umat yang kurang beruntung, Islam juga menganjurkan agar kita membagikan daging kurban kepada kerabat, kepada haditolan, dan kepada tetangga, terutama kepada saudara kita yang kurang mampu. Dengan demikian, tujuan dan target objek pendistribusian zakat mal sedikit berbeda dengan tujuan dan target dari pembagian daging kurban ini. Perintah untuk memungut zakat mal dari umat Islam yang beruntung untuk didistribusikan kepada umat Islam yang kurang beruntung diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan pada kedua kelompok. Bahkan proses transfer aset tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari kelompok yang kurang beruntung, sehingga kelompok yang kurang beruntung yang tadinya sebagai penerima zakat dapat naik kelas menjadi kelompok pemberi zakat. Bila perbedaan dari kelompok mustahik ke kelompok muzaki ini bisa dibuat secara terstruktur dan masif, maka pemungutan zakat mal ini dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan yang ada di sekitar kita. Sedangkan anjuran berkorban ditujukan pada umat Islam yang mampu hanya pada hari raya Idul Adha saja, yaitu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Pendistribusian dagingnya tidak hanya ditujukan pada kelompok yang kurang beruntung, melainkan dianjurkan juga untuk didistribusikan ke sahabat, ke kerabat, dan ke tetangga, meskipun mereka dari kelompok yang mampu. Pendistribusian ini dapat digunakan sebagai media silaturahmi maupun digunakan untuk membahagiakan orang yang menerima daging kurban. Bagi kelompok yang kurang mampu dan jarang sekali makan daging, pada hari raya kurban ini diharapkan dapat menikmati makan daging kurban secara gratis sehingga tingkat kebahagiaannya dapat meningkat. Sementara bagi para sahabat, kerabat, dan tetangga yang menerima daging kurban ini, mereka juga dapat menikmati daging kurban secara sukacita pada hari raya kurban, dan ujung-ujungnya kebahagiaan mereka juga bisa meningkat. Nah, perilaku untuk selalu dapat membahagiakan orang lain dan tidak memikirkan kebahagiaan diri sendiri inilah yang biasa disebut dengan perilaku altruistik. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Idul Adha dapat menumbuhkan perilaku-perilaku altruistik, yaitu suatu perilaku yang peka terhadap kesejahteraan,
dan kebahagiaan orang lain juga. Perilaku semacam inilah yang perlu ditumbuhkan di sekitar lingkungan kita agar kita bisa lebih peka terhadap masyarakat di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari Raya Kurban ini adalah agar kita bisa bersikap demokratis dalam suatu proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat kita ambil dari cara Nabi Ibrahim memusyawarahkan keputusan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim menjalankan perintah untuk menyembelih anaknya, beliau meminta pendapat kepada istri dan anaknya. Meskipun sebenarnya beliau sendiri dapat memutuskannya tanpa memperdulikan apa yang jadi keputusan anak dan istrinya. Akan tetapi sebagai seorang ayah yang demokratis, dalam mengambil keputusan yang sangat berat seperti ini, beliau melibatkan semua stakeholder dalam keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya. Dalam konteks ini, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana menggunakan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan yang maha berat ini. Tentang bagaimana Islam mengajarkan umat yang berperilaku demokratis dalam bersosialisasi dengan sesama dapat diperhatikan misalnya pada surat Ali Imran pada ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Menurut ahli tafsir, ayat 159 tersebut berisi 3 prinsip berperilaku secara demokratis. Seperti yang pertama, semua masalah harus dihadapi dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah dan mufakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyelesaikan semua urusan diutamakan melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Dan yang ketiga, bila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal kepada Allah. Inilah prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, yang sudah banyak diamalkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Anehnya, kalau kita cermati demokrasi indeks tahun 2021, negara-negara di Eropa Barat seperti Norwegia, New Zealand, Finlandia, dan Swedia yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam telah mengamalkan prinsip demokrasi dengan baik dan merupakan 4 negara yang mempunyai indeks demokrasi tertinggi pada tahun 2021. Sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Yaman, Uni Emirat Arab, dan Afghanistan belum mengamalkan prinsip demokrasi secara baik dan mempunyai indeks demokrasi yang relatif rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha rahimahullah, sebagai penutup, marilah kita garis bawahi sekali lagi bahwa kita umat Islam perlu senantiasa bekerja keras yang persisten dan bekerja secara cerdas. Tetapi kita juga harus peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dalam berinteraksi sosial, kita perlu berkomunikasi dan berinteraksi secara santun dan mengutamakan prinsip bermusyawarah untuk mufakat. Bila umat Islam di Indonesia
dapat menjalankan agamanya dengan konsisten, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju, negara yang beradab, serta negara yang bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya, sehingga tidak ada satu negara pun yang akan melecehkan negara kita, termasuk negara-negara tetangga. Selain itu, pada hari raya Kurban ini, marilah kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah agar semua dosa-dosa kita dapat diampuninya, sehingga kita semua dapat dijauhkan dari azabnya. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga perlu saling mengingatkan di antara kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran serta meningkatkan kualitas keislaman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah idul Allah. Marilah kita menundukkan kepala dan mengarahkan hati kita ke hadirat Allah SWT untuk memohon ridho dan perkenannya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Sukseskanlah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kesuksesan. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukkanlah kami dan lindungilah kami dalam kaum yang zalim dan kafir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, dan Engkau Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.